Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan yang lalu kita sudah mulai menghantar usaha kita untuk mendalami Injil Lukas dengan membuat beberapa catatan awal, memperbandingkan Matius dan Lukas. Supaya nanti kalau kita membanding-bandingkan teks, kita paham kenapa pembandingan seperti itu dapat dijalankan. Kita sudah bicara mengenai itu, mengenai hubungan antara Markus, Matius, dan Lukas, mengenai kisah masa kanak-kanak Yesus, mengenai rumusan-rumusan yang berbeda, mengenai peristiwa yang sama. Sekarang kita akan mulai dengan mendalami satu peristiwa yang diceritakan di dalam Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30. Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30. Judul perikope itu di dalam teks kita adalah Yesus ditolak di Nazaret. Tentu ini menceritakan peristiwa. Saya menawarkan judul yang berbeda, nanti bagaimana akhirnya kita lihat. Kalau judulnya Yesus ditolak di Nazaret, itu adalah berita. Bahwa pada waktu tertentu ketika Yesus mengajar, dia ditolak, titik. Kalau diberi judul lain, itu berarti kita mencoba menemukan pesan yang kita anggap penting. Nah, saya memberinya judul ketaatan yang memerdekakan. Berbeda, ini bukan masalah peristiwa, tetapi masalah makna pesan yang mau disampaikan. Sekali lagi nanti kita lihat kalau kita selesai bicara mengenai perikope ini, apakah judul itu cocok? Ketaatan yang memerdekakan. Beberapa catatan pendahuluan. Dalam percakapan yang lalu, kita sudah melihat bahwa para penginjil itu dengan cara yang berbeda-beda. Kalau Matius membawa Yesus dari Mesir yang mestinya kembali ke ke Bethlehem, dibawa ke Nazaret. Kalau Lukas, Yesus itu memang atau orang tuanya itu memang tinggal di Nazaret. Sehingga ketika harus lahir di Bethlehem, dibawa ke Bethlehem dan kemudian kembali ke Nazaret. Nah, ini pentingnya bagaimana? Kita coba lihat ketika kita berbicara mengenai penampakan Yesus. Moga-moga saya tidak membingungkan. Ketika Yesus wafat dan kemudian bangkit dan kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya, apa pesan Yesus yang bangkit itu kepada murid-muridnya? Matius bab 28 ayat 7 dan 16. 28 ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Galilea disebut lagi wilayah utara. Ayat 16, bab 28. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi, Yesus itu mulai di Galilea, di Nazaret, terus Yesus wafat dan bangkit di Yerusalem,
Tapi kemudian murid-murid diminta pergi ke Galilea. Maksudnya apa? Maksudnya kira-kira tentu saja penafsirannya para murid itu diutus untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mulai di Galilea pelan-pelan menuju Yerusalem, lewat sabda dan karyanya, wafat dan bangkit di Yerusalem. Demikian juga murid-murid diharapkan seperti Yesus mulai di Galilea. Mulai di Galilea itu tentu dalam arti yang sangat simbolik, mengulangi apa yang dilakukan oleh Yesus atau melanjutkan apa yang dilakukan oleh Yesus. Itu Markus dan Matius. Di dalam Injil Lukas, kalau kita membaca bagian yang terakhir, kisah kebangkitan Yesus, tidak ada perintah Yesus untuk kepada murid-muridnya untuk kembali ke Galilea, tidak ada. Kita coba lihat beberapa ayat. Lukas bab 24 ayat 13. Ini kisah mengenai dua murid Emmaus. Pada hari itu 24 ayat 13, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi Yerusalem, tidak kemana-mana. Ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Yerusalem. Lukas bab 24 ayat 47. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Yang lain-lain Galilea. Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Itu dekat Yerusalem. Lalu ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Suatu perbedaan yang juga memuat pesan yang berbeda. Jadi saya ulangi lagi, menurut Injil Markus dan Matius, Yesus mulai di Yerusalem. Ketika semuanya selesai, Yesus wafat dan bangkit, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Murid-muridnya disuruh pergi ke Yerusalem. Disuruh pergi ke Galilea. Pesannya supaya jelas, Yesus dulu mulai di Galilea. Nah, para murid itu diminta untuk mengulangi dalam arti yang tidak harafiah. Melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus, mewartakan Injil sampai akhir. Itu Markus dan Matius. Lukas mempunyai geografi yang berbeda. Yesus dari Nazaret turun sampai Yerusalem. Di situ ia wafat dan ia bangkit. Murid-murid tidak pergi ke Yerusalem, ke Galilea, tetapi dikatakan lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dari Yerusalem harus kemana? Harus ke seluruh dunia. Coba dilihat Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Jadi berbeda. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi.
Jadi pandangan Lukas mengenai sejarah. Sejarah itu dibagi menjadi 3. Sejarah keselamatan namanya. Dan sejarah keselamatan itu tidak bisa dipisahkan dari sejarah dunia. Maka dia berbicara mengenai kaisar dan sebagainya. Dan itulah sebabnya pula Lukas tidak hanya menulis Injil, tetapi menulis kisah para rasul. Nah, 3 periode di dalam sejarah itu mana? Periode pertama adalah periode Perjanjian Lama. Itu periode persiapan untuk kedatangan Yesus. Periode kedua adalah periode Yesus. Itulah yang diceritakan di dalam Injil Lukas. Nah, sesudah Yesus naik ke surga, ada periode yang ketiga. Periode yang ketiga adalah periode perutusan gereja. Itulah yang diceritakan di dalam kisah para rasul. Dan itu tidak ada di dalam Injil-Injil yang lain. Hanya Lukas yang menulis kisah para rasul, dan itulah periode gereja, dan kita semua tahu kisahnya. Gereja itu disiapkan di dalam kisah para rasul, ceritanya pada bab 1 ayat 1 sampai 5. Kita coba lihat rumusannya, bab 1 ayat 1, persis sama dengan pendahuluan Injil. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Bagaimana? Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Nah, sekarang bagaimana gereja disiapkan? Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jelas sekali dikatakan di sini, Injil adalah periode Yesus, periode gereja itu disiapkan dengan penampakan Yesus yang berlangsung 40 hari, dan ketika menampakkan diri itu, ia berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 40 hari, silahkan selalu mengingatnya, itu angka simbolik, angka sempurna. Artinya selama 40 hari itu para murid digembleng tentang kerajaan Allah, sempurna pemahamannya, dilengkapi dengan Rasul ke-12, diberi Roh Kudus, mulailah sejarah gereja. Yang mempunyai pandangan seperti itu hanya Lukas. Nah, sekarang kita masuk ke teks Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan 30. Beberapa pengamatan. Pengamatan yang pertama, ketiga penginjil mempunyai kisah yang tanda petik serupa dengan judul Yesus ditolak di Nazaret. Judulnya itu kita pakai saja, nanti ceritanya berbeda. Jadi mereka semuanya mempunyai kisah itu, kisah dasarnya sama. Nah, penempatan kisah ini sudah sangat berbeda. Kita lihat di bawah judul ya, Yesus ditolak di Nazaret di dalam Injil. Judulnya yang kita lihat adalah teks Lukas. Di bawah judul itu ada catatan, kisah ini
dalam Injil Matius ditempatkan pada bab 13 ayat 53 sampai 58. Di dalam Injil Markus pada bab 6 ayat 1 sampai 6. Jadi, menurut Markus dan Matius, peristiwa Yesus ditolak di Nazaret itu sudah didahului dengan kisah-kisah sabda dan karya Yesus. Jadi Yesus sudah berkarya, menyembuhkan ibu mertua Simon dan sebagainya, mengajar dan sebagainya. Baru menurut Markus pada bab 6 dia ditolak. Itu kan wajar ya, sudah berkarya, ternyata tidak menyenangkan, ditolak. Demikian juga Matius. Maka ditempatkan pada bab 13 pada Matius, ditempatkan pada bab 6 di dalam Markus. Lukas menempatkan kisah ini pada penampilan yang pertama. Jadi sesudah Yesus dibaptis, dicobai di padang gurun, lulus, tampil di depan umum, langsung ditolak. Silahkan merasa-rasakan kisah itu berbeda. Maka nanti juga harus ditanyakan mengapa atau maksudnya apa Lukas menempatkan kisah ini pada awal dan tidak seperti yang lain sesudah Yesus mengajar dan membuat mukjizat. Pertanyaannya, apakah ini kebetulan atau sebetulnya ada maksud tertentu? Itulah yang harus digali. Itu catatan yang pertama. Pertama atau keberapa tadi itu ya, pokoknya catatan-catatan awal. Yang berikutnya, kalau kita baca dengan cara berpikir kita, rasa-rasanya kisah ini rada aneh. Karena di dalam sekejap, dalam waktu yang sangat singkat, reaksi orang-orang itu berubah sangat drastis. Kita coba lihat bab 4 ayat 20. Sesudah Yesus mengajar, mengutip kitab Nabi Yesaya, dikatakan kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Nah sekarang, dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Reaksinya sangat positif. Tetapi kemudian apa yang terjadi sudah pada ayat 22 bagian berikutnya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Nah sudah berubah. Loh, ini kan hanya anaknya Yusuf, kok bisa omong kayak gitu? Sudah mulai negatif. Reaksi negatif itu mulai lagi menjadi sangat jelas pada ayat 28 dan 29. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Aneh, dalam sekejap reaksi mereka berubah. Dalam tanda kurung, para penafsir yang suka menyelidiki kitab suci itu bertanya, tidak ada jawabannya. Apakah mungkin sebetulnya Lukas ini
mencampurkan dua peristiwa yang berbeda. Peristiwa yang pertama ketika Yesus masih sangat populer, dipuji, dikagumi, dan sebagainya. Peristiwa lain adalah ketika Yesus mulai dianggap memberi sandungan bagi penghayatan iman orang-orang Yahudi. Dua peristiwa berbeda, kalau itu gampang dijelaskan. Ya memang peristiwanya berbeda, reaksinya bisa berbeda. Tetapi pertanyaannya, lah kalau memang begitu, kenapa dijadikan satu di sini? Apa maksud dari penulis pengarang Injil ini? Bertanya, nanti mungkin jawabannya pada bagian yang paling akhir. Ilustrasi yang lain, Lukas itu juga menulis kisah para rasul. Sekarang kita coba lihat kisah para rasul bab 13 ayat 13 sampai 52. Ini khotbah Paulus yang pertama. Jadi yang mau saya tunjukkan, kita coba lihat adalah Lukas menulis Injil Lukas, menulis kisah para rasul. Lukas menempatkan Yesus pada awal khotbah pertama ditolak, dikagumi terus ditolak. Lukas yang sama itu kelihatannya menampilkan Paulus dengan cara yang sama. Yaitu pada bab 13 ayat 13 sampai 52. Coba kita lihat. Bab 13, ayat 13, kisah para rasul. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka, lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Nah, sekarang mulai khotbahnya Paulus. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkan." Maka bangkitlah Paulus. Sama. Yesus pertama kali tampil di tempat ibadah, membaca teks kitab suci, berkhotbah. Khotbahnya pendek, belajar dari khotbah pendek Yesus ini. Demikian juga di dalam kisah para rasul, Paulus di rumah ibadat, sesudah pembacaan hukum Taurat dan nabi-nabi disuruh berkhotbah. Reaksi pertamanya bagaimana sesudah khotbah panjang? Khotbahnya panjang, reaksi positif itu ayat 42 dan 43. Saya baca 42. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Itu, jadi khotbahnya pertama menarik, diundang lagi pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati mereka supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, ayat 44, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Ini kan berhasil. Seluruh kota berkumpul untuk mendengarkan khotbahnya Paulus. Positif sekali.
Tapi apa yang terjadi? Ayat 45, akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi reaksinya sudah sangat berbeda. Lalu ayat 50, orang-orang Yahudi menghasut perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Apakah kalau Lukas yang menulis hal yang sama? Yang satu ceritanya khotbah Yesus yang pertama seperti itu, yang lain lagi di dalam Kisah Para Rasul diceritakan dengan cara yang serupa. Ini kira-kira ada maksudnya, kebetulan, atau ini hanya teknik bercerita? Kita simpan dulu pertanyaannya, nanti kita coba jawab. Urut-urutan kisah. Kita kembali ke Lukas bab 4. Urut-urutan kisah. Tadi sudah kita singgung, urut-urutan kisahnya adalah sebagai berikut. Bab 3 Lukas ayat 21-22, Yesus dinyatakan sebagai anak. Ayat 22, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Anak Allah. Dilantik sebagai anak Allah dalam pembaptisan. Dicobai sebagai anak Allah di dalam pencobaan di padang gurun. Ayat 3, bab 4. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Rangkaiannya jelas ya, rangkaiannya ada pada kata anak. Yesus dilantik, dibaptis sebagai anak Allah. Nah sekarang anak Allah sungguhan apa enggak ini? Maka dicobai oleh iblis. Jika engkau anak Allah. Kemudian ayat berikutnya, ayat 7 tidak begitu kelihatan. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruh itu akan menjadi milikmu. Yang lebih jelas lagi ada pada ayat 9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Jadi, silahkan membayangkan, dilantik, dicobai lulus. Sesudah dicobai lulus, tampil untuk pertama kalinya di Nazaret. Silahkan membayangkan, kira-kira, bayangan ya, kita mencoba berandai-andai. Kira-kira orang-orang yang mendengarkan khotbah Yesus di Nazaret, itu harapannya apa? Harapannya ya, sebagaimana faham mereka tentang anak Allah. Anak Allah yang berkuasa, anak Allah yang menuruti kemauan mereka, anak Allah yang dapat memenuhi harapan-harapan mereka. Silahkan lihat ayat-ayat sebelumnya, bab 4 ayat 14-15, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia.
Ketika orang-orang memuji, pasti mereka mengharapkan banyak dari Yesus. Ternyata harapannya tidak terpenuhi. Tetapi dari pihak Yesus, kalau dia tampil di depan orang-orang seperti itu dan dapat mengambil hatinya, dia akan tampil sebagai tokoh yang hebat. Penampilan pertama sangat menentukan apakah seseorang itu terus akan dipuji, akan disanjung-sanjung atau tidak. Sebaliknya, kalau dia gagal dalam penampilan yang pertama, dia akan seumur-umur tidak akan dihargai. Paling-paling ya begitu itu. Jadi saat ini adalah saat yang sangat menentukan di dalam hidup Yesus. Kalau mau dilanjutkan sebentar, nanti pasti akan terulang lagi. Saat-saat yang menentukan itu artinya apa? Kembali lagi tadi pada bab 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya menunggu waktu yang baik. Di setiap saat, Yesus itu dihadapkan pada suatu pilihan. Pilihan bahwa dirinya anak Allah yang harus menampilkan kekuasaan, kehebatan, loncat dari hubungan bait suci, atau menampilkan wajah anak Allah yang berbeda. Anak Allah yang hanya memenuhi harapan orang-orang yang mungkin sangat dangkal, atau Allah yang seperti sudah kita bicarakan, orientasi hidupnya adalah kepada Bapa. Apakah engkau tidak tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapa? Selalu ada di dalam tegangan seperti itu. Dan inilah salah satu di mana setan itu sudah kembali lagi di dalam wujud yang lain. Apa yang diwartakan oleh Yesus di dalam perikope ini, ketika ia tampil pertama kali, apa yang dia wartakan? Yang dia wartakan secara singkat, rumusannya adalah pada ayat 19. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kita coba dalami apa maksudnya tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini juga khas Lukas. Di dalam Injil Markus dan Matius, Yesus itu tampil pertama kali mewartakan kerajaan Allah sudah dekat. Istilah yang dipakai berbeda. Kerajaan Allah sudah dekat. Sementara di dalam Injil Lukas dengan mengutip kitab Nabi Yesaya bahwa Yesus datang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kita coba dalami sebentar apa yang dimaksud dengan tahun rahmat Tuhan. Secara singkat seperti ini, mungkin dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu ngalang ya, menjelaskannya itu melambung. Jadi tidak langsung bisa jelas, karena ada sejarahnya tahun rahmat Tuhan ini. Kira-kira singkatnya begini. Ketika umat Allah, ini dalam tanda kurung penjelasan tentang tahun rahmat Tuhan. Ketika umat Allah dibebaskan dari penjajahan Mesir oleh Musa, dan dibawa ke tanah terjanji, di Gunung Sinai, mereka diberi ke-10 perintah Allah. Itu kita semua tahu kisahnya, kitab Keluaran. Mengapa diberi 10 perintah Allah dan hanya 10? Belum banyak. Harapannya adalah
agar umat yang keluar dari tanah Mesir membangun hidup bersama yang didasarkan pada 10 perintah itu. Kalau umat yang baru saja keluar dari perbudakan hidup secara konsekuen menurut 10 perintah itu, mereka akan menjadi masyarakat yang sejahtera. Mereka itu orang-orang yang berada di padang gurun, jadi aturan-aturan tidak perlu banyak, secukupnya. Tetapi peraturan ke-10 perintah itu menghimpun mereka menjadi satu umat yang diharapkan dapat mengalami damai dan sejahtera. Masyarakat tanpa aturan atau aturannya dilanggar terus kan tidak bisa sejahtera. 10 perintah Allah diberikan supaya hidup bersama itu sejahtera. Tapi itu adalah periode yang paling awal dari sejarah umat Allah Perjanjian Lama. Pembebasan dari Mesir. Mereka mengembara sekian lama di padang gurun, masuklah mereka, tanda petik, ke tanah terjanji, merebut wilayah-wilayah di situ. Nah, ketika mereka masuk ke tanah itu, cara hidup mereka berubah. Dari cara berhidup sebagai bangsa yang berpindah-pindah, masyarakat nomaden, menjadi penduduk wilayah tertentu dan menetap di situ. Mengerjakan tanah, menanam, menuai, dan sebagainya. Nah, untuk masyarakat petani ini, aturan sudah harus berubah. Maksud saya dikembangkan. Tidak cukup 10 perintah Allah, tetapi 10 perintah Allah itu dikerjakan, digarap, dikembangkan, supaya bisa diterapkan untuk masyarakat petani. Saya kira wajar sekali. Tetapi masyarakat petani itu bukan akhir. Karena sesudah sekian lama muncullah hakim-hakim dan sebagainya, akhirnya orang-orang itu berkembang. Bukan lagi masyarakat petani, tetapi masyarakat tanda petik modern pada waktu itu. Semula mereka dipimpin oleh hakim-hakim, tetapi kemudian mereka minta raja. Itulah yang diceritakan di dalam 1 Samuel bab 8 ayat 5. Mungkin baik kalau kita baca kalimat ini karena ini menjadi sangat penting. Bab 8, 1 Samuel, bab 8 ayat 5. Mereka berkata kepada Samuel begini, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada bangsa-bangsa lain." Jadi silahkan ikuti perkembangan itu, masyarakat nomaden, masyarakat petani, masyarakat tanda petik modern, kerajaan. 10 perintah Allah cukup untuk masyarakat nomaden, dikembangkan ketika menjadi masyarakat petani, dikembangkan lagi ketika mereka menjadi kerajaan, dan seterusnya. Jadilah yang namanya hukum Taurat. Kalau hukum Taurat itu dijalankan dan dihayati secara benar, maka yang namanya tanah terjanji yang mengalirkan susu dan madu itu akan menjadi kenyataan. Tetapi sejarah sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang terulang. Aturan ada, tetapi tidak dilaksanakan secara sebaik-baiknya. Maka bukannya masyarakat yang mengalami shalom, damai sejahtera, tetapi masyarakat yang saling menindas. Nah, ketika keadaan tidak seperti yang diharapkan, masyarakat yang mengalami shalom, damai sejahtera, karena aturan-aturan tidak ditaati,
Kalau kita membaca kitab Raja-Raja misalnya, referennya adalah raja ini berkelakuan buruk dan sebagainya. Selalu seperti itu. Nah, muncullah sekelompok orang yang ingin kembali kepada cita-cita awal. Dari situ muncullah yang namanya tahun Sabat, tahun Yobel, tahun rahmat Tuhan. Jadi tadi saya katakan, ketika orang berhutang tidak bisa mengembalikan, tanahnya dirampas. Ketika orang tidak bisa mengembalikan dan tidak mempunyai jaminan, orangnya dijadikan budak. Ini berlawanan dengan cita-cita panggilan umat Allah perjanjian lama. Nah, tahun Yobel, tahun rahmat Tuhan, tahun Sabat, itu adalah saat ketika cita-cita awal itu dikembalikan. Cita-cita awal dikembalikan. Itulah yang kemudian dirumuskan pada kitab Imamat bab 25. Ada dua istilah yang disebut. Yang pertama adalah tahun Sabat. Itu artinya tahun yang berlaku 7 tahun sekali, dan tahun Yobel yang berlangsung 50 tahun sekali. Kita baca bab 25 kitab Imamat ayat 1-5. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan." Jadi intinya, tanah yang sudah ditanami, dieksploitasi selama 7 tahun, diberi istirahat, jangan ditanami supaya menjadi subur kembali. Ayat 10, "Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi setiap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu." Jadi di atas itu tahun Sabat, ini tahun Yobel, 50 tahun sekali. "Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya." Pulang ke tanah miliknya itu maksudnya tanah yang dirampas oleh tuan tanah harus dikembalikan. Orang yang menjadi budak karena hutang tidak terbayar harus kembali kepada kaumnya. Itulah tahun Yobel. Ayat 13, "Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya." Itulah tahun rahmat Tuhan. Jadi yang diwartakan oleh Yesus, yang dirumuskan dengan istilah tahun rahmat Tuhan, mesti dimengerti dengan latar belakang kitab Imamat bab 25 ini. Sementara di dalam Injil Markus dan Matius, Yesus menggunakan istilah kerajaan Allah. Lukas lebih konkret, kerajaan Allah itu isinya apa, tahun Yobel itu isinya apa, yaitu yang dikutip di situ dengan mengutip kitab Nabi Yesaya. Konkret sekali. Mulai bab 18, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta,
untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Menurut Lukas, Yesus mengutip ayat ini karena itulah realitas masyarakat yang dihadapi pada waktu itu. Banyak orang tertindas, banyak orang miskin, banyak orang tawanan. Mewartakan Injil, mewartakan tahun rahmat mesti menyangkut realitas seperti itu. Kalau tidak, itu tinggal konsep. Mirip nanti kalau kita membaca misalnya sabda bahagia di dalam Injil Matius, berbahagialah orang yang miskin. Masih ada rumusannya, bukan berhenti pada miskin. Matius bab 5, sabda di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah itu artinya apa? Di dalam Injil Lukas, di hadapan Allahnya tidak ada. Berbahagialah hai kamu yang miskin. Miskin sungguhan, tidak miskin di hadapan Allah. Karena itulah realitas, sekali lagi, yang dihadapi oleh Yesus menurut Lukas pada zaman itu. Sehingga tahun rahmat Tuhan harus diberi arti yang sekonkret-konkretnya. Dan untuk itu, kutipan dari kitab Nabi Yesaya menjadi bantuan. Yesaya bab 61 ayat 1-2. Itu tahun rahmat Tuhan menjadi pokok pewartaan, dan nanti tentu saja harapannya murid-murid Yesus juga mewartakan tahun rahmat Tuhan yang seperti ini. Ini bacaan yang selalu dikutip ketika para imam memperbaharui janji imamat mereka, termasuk saya tentu saja. Ini kalau kita konsekuen dengan penjelasan yang seperti tadi, lalu tanggung jawab imam, janji imamat yang membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh itu juga mesti berjuang supaya tahun rahmat Tuhan menjadi kenyataan di dalam kehidupan gereja. Selain itu ada beberapa yang baik untuk kita perhatikan. Tambahan-tambahan itu yang paling penting. Yesus mewartakan tahun rahmat Tuhan, pesannya itu. Yang berikutnya, kalau kita bandingkan Yesaya 61 ayat 1-2 yang dikutip di sini, itu ada bagian kalimat yang dihilangkan oleh Lukas. Jadi mengutipnya tidak lengkap. Kalau lengkap, itu bunyinya pada ayat 19, bagian yang terakhir, itu harus berbunyi begini. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, dan hari pembalasan Allah kita. Itu teksnya, Yesaya 61 ayat 1-2. Itu dihapus. Hari pembalasan Allah kita. Bagaimana mau mewartakan tahun rahmat Tuhan kalau masih mau membalas? Tidak sesuai, maka dipotong. Dalam arti tertentu, inilah suatu loncatan dari kesadaran moral yang diwartakan oleh Yesus. Perjanjian lama itu masih mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi, pembalasan yang setimpal. Di dalam perjanjian baru, moralitas seperti itu sudah tidak ada lagi. Pembalasan tidak ada tempatnya di dalam moralitas yang diwartakan oleh Yesus. Dan itu jelas pesannya dengan menghapus bagian kalimat yang terakhir dari kutipan Yesaya bab 61 ayat 1-2. Untuk
sekarang sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan pada percakapan berikutnya. Di pertanyaan kita yang utama belum terjawab. Ini Yesus ditolak di Nazaret, atau judul kita boleh diganti ketaatan yang memerdekakan. Kita mencoba mencari jalan supaya nanti sampai kepada jawaban itu. Kita belum sampai. Terima kasih.